Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Roh Kudus dalam Penciptaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang pada umumnya dilakukan sepasang suami istri dalam mempersiapkan awal kehidupan atau kelahiran sang buah hati? Persiapan yang dilakukan orang tua menyambut kehadiran sang anak dalam dunia tergantung dari kemampuan orang tua tersebut. Dan orang tua yang baik bukan hanya mempersiapkan hal-hal materi, kebutuhan sang anak, melainkan waktu, kehadiran, cinta kasih, dan persiapan sampai anak-anak menjadi dewasa. Demikian juga saudara dengan Allah kita. Sebuah awal kehidupan yang diberikan Allah pada manusia adalah karya penciptaannya yang begitu sempurna. Sebelum hadirnya manusia dalam dunia, Alkitab mencatat Allah menciptakan semua yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Setelah hari itu bumi masih belum berbentuk dan kosong, masih gelap. Allah menciptakan terang untuk pertama kalinya untuk memisahkan dari kegelapan. Allah menciptakan cakrawala yang disebut dengan langit. Allah menciptakan daratan dan lautan, sebuah keteraturan alam yang disediakan Allah untuk menyambut kehidupan manusia. Allah juga menciptakan benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam dan menaruhnya di cakrawala untuk menerangi bumi di siang hari dan di malam hari. Saudara, Allah juga menciptakan burung-burung yang berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala dan segala makhluk yang berkeriapan dalam air. Allah menciptakan juga segala jenis binatang di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik, dan setelah semua persiapan yang dilakukan Allah, maka Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, pada saat Allah menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Siapakah kita yang dimaksud, saudara? Saudara, kita di sini adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini berarti sejak zaman penciptaan bukan hanya Allah Bapa yang berkarya, tetapi Allah Anak dan Roh Kudus juga berperan, satu kesatuan esa yang tak terpisahkan. Saudara, ini berarti Roh Kudus bukan hanya ada setelah Yesus naik ke surga, bahkan sejak penciptaan, sejak awal Roh Kudus yaitu Roh Allah sudah ada. Bahkan saat bumi masih gelap, Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Alkitab mengatakan Roh Allah melayang-layang, saudara, di atas permukaan air, di atas segala yang belum tercipta, dan kekuatan Roh inilah yang menciptakan. Mari kita belajar, saudara, setidaknya 3 hal ini, peran Roh Kudus dalam penciptaan. Yang pertama, Roh Kudus bekerja dalam penciptaan bumi. Yang kedua, Roh Kudus bekerja dalam penciptaan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, Roh Kudus bekerja dalam pemeliharaan kehidupan. Yang pertama, saudara, Roh Kudus bekerja secara aktif dalam penciptaan bumi. Kejadian pasal pertama menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dengan sangat sempurna. Segala sesuatu yang Allah ciptakan sempurna. Tuhan menciptakan bumi dan isinya sangat indah, kompleks, dan dilakukan hanya dengan berfirman. Beberapa ilmuwan memikirkan, meneliti, dan terus mencari sebuah jawaban atas hadirnya alam semesta. Satu teori ilmuwan yang terkenal adalah teori Big Bang. Alam semesta ini terjadi karena ledakan yang sangat kuat dan sangat besar, maka hadirlah alam ini. Tetapi saudara, Alkitab mencatat ada sebuah kekuatan roh yang melayang-layang di atas permukaan air saat bumi masih belum berbentuk dan kosong, yaitu Roh Allah. Alam semesta yang tak terbayang besarnya ini memberi bukti bahwa kuasa dan energi Allah tak ada habisnya. Saudara, Yesaya 40 ayat 26 memberikan bukti karya Allah yang luar biasa dengan menyatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara, jika kita mengamati
mengarahkan mata dan teleskop kita ke langit, apa yang kita lihat? Suatu sistem yang besar sekali dan sangat teratur. Galaksi, bintang, dan planet yang beredar dengan kekuatan tinggi. Saudara, ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Maka kita perlu bertanya, tenaga apa yang awalnya diciptakan, digunakan untuk menghasilkan alam semesta yang teratur ini? Saudara, kita sebagai manusia terbatas kesanggupannya untuk mengidentifikasi tenaga tersebut melalui pengamatan ilmiah semata. Tetapi Alkitab mengidentifikasikan tenaga tersebut sebagai Roh Kudus Allah, tenaga paling dahsyat di alam semesta. Pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 6-9 juga menyatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, mari kita melihat satu ciptaan Allah yang menerangi bumi di siang hari, yakni matahari. Matahari adalah materi yang dapat diubah menjadi energi. Setiap detik matahari mengubah sekitar 4 juta ton materi menjadi cahaya matahari, panas, dan bentuk energi lainnya. Saudara, bagian yang sangat kecil dari energi itu yang mencapai kita sudah cukup untuk menunjang kehidupan kita. Cukup untuk menerangi, cukup untuk menghangatkan tubuh, cukup untuk mengeringkan pakaian, saudara. Hanya sebagian kecil saja dari efek cahaya matahari. So, pertanyaannya, siapa pembuat matahari? Bukankah Allah? Allah memiliki energi yang dibutuhkan itu, bahkan lebih besar lagi. Saudara, kita dikelilingi oleh bukti bahwa Allah menggunakan Roh Kudusnya yang sangat teratur, sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam penciptaan dunia ini. Roh Allah, energi yang sangat besar yang memberikan tatanan ruang dan waktu kepada kita dengan teratur, adalah bukti dunia ini dan apa yang ada di dalamnya adalah dalam kendali dan kuasa Allah. Saudara, sejenak keheningan di malam hari dengan menatap bulan dan bintang adalah pengingat kepada Allah yang telah berkarya menghadirkan kita dalam dunianya. Sesaat berhenti dari dunia kita yang super sibuk dan menatap langit di pagi hari, atau bahkan saudara di sore hari dengan kemegahannya yang tak terukur itu hendak mengingatkan kita ada Allah yang maha segalanya, yang mengizinkan kita mencicipi karya agungnya. Saudara, berhenti sejenak sekedar memandang kepada burung yang terbang di atas sana, saudara, akan mengingatkan kita firman-Nya yang masih terjadi sejak penciptaan sampai hari ini. Burung dipelihara, apalagi kita umat-Nya. Barangkali saudara pada saat kita berlibur ke pantai, duduk merenung sejenak, minum kelapa muda sambil memandang kepada ombak yang tak henti-hentinya bergulung membuat diri kita tenang. Dan kita berpikir ada Allah yang mengatur alam ini. Ada Allah juga yang memberi semua keindahan yang kita pandang dalam dunia. Dia ingin kita ingat kepadanya dengan alam yang terlebih dahulu Dia ciptakan sebelum Dia menciptakan kita. Saudara, semua ciptaan yang ada karena energi yang luar biasa, tenaga yang sangat dahsyat, yaitu kuasa dari Allah, nafas Allah, Roh Kudus. Yang kedua, saudara, Roh Kudus bekerja dalam penciptaan kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Allah menciptakan bumi ini, Allah hanya berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, maka benda-benda penerang itu pun jadi. Tetapi saudara, saat Allah menjadikan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, siapa yang menjadikan manusia? Alkitab menyatakan kita, yang artinya adalah Allah Tritunggal. Manusia tercipta menurut gambar dan rupa Allah, bukan hadir hanya dari firman-Nya, tetapi dari materi yakni tanah yang dibentuk oleh tangan Allah dan diberi nafas kehidupan oleh Roh Allah. Nafas Allah yakni Roh Allah
yang dihembuskan pada manusia, itulah awal sebuah kehidupan manusia dalam dunia ini. Roh Kudus bekerja pada permulaan kehidupan seorang manusia. Saudara, apa artinya ini? Roh Kudus adalah sang pemberi kehidupan. Kita hidup bukan seperti robot, saudara. Ada kehidupan yang dihembuskan Allah dalam diri kita. Maka manusia tercipta itu berbeda dengan ciptaan lain. Manusia diciptakan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini ada batas waktunya, tetapi roh kekal selamanya. Pengkhotbah 12 ayat 7, saudara. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, Roh Kudus berperan sangat besar atas kehidupan manusia dan memampukan manusia bersekutu dengan Allah yang juga adalah roh. Manusia mampu merasakan, manusia mampu merefleksikan, manusia mampu menyesal. Semua respon perasaan bukan saja direspon oleh tubuh secara fisik, saudara, tetapi juga dalam roh manusia yang dihembuskan oleh Allah. Saudara, dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hanya manusia yang tercipta untuk menyembah Allah, maka hanya manusia yang dapat menyembah dia. Manusia mampu menyembah Allah ya karena ada roh Allah yang diam di dalam diri manusia. Saudara, roh Allah itu dihembuskan pertama kali oleh Allah sejak penciptaan manusia yang pertama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang pertama kali Allah inginkan saat menciptakan manusia? Tentu menjadi partner Allah untuk berkuasa atas ciptaan yang lain, memenuhi bumi dan beranak cucu. Allah senang, saudara, melihat manusia diam di bumi ciptaannya yang indah dan sempurna, dan menjadi rekan kerjanya dan bersekutu dengan Allah dalam relasi yang kekal. Tetapi saudara, dosa merusak segalanya. Manusia dibutakan oleh suara yang lain selain suara Allah. Sejak manusia pertama, bahkan sampai hari ini, ada banyak suara-suara yang kita dengar, yang mungkin saja menutup telinga kita untuk mendengar suara Allah yang berbicara. Saudara, kehendak bebas manusia yang adalah pemberian Allah menjadikan manusia bisa memilih apa saja atas hidupnya, menjadikan satu peluang untuk membuat manusia juga tidak mendengar Allah. Dan roh Allah yang aktif sejak penciptaan manusia juga aktif terus berbicara kepada kehidupan manusia sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian dalam diri kita yang tak akan pernah dapat terpuaskan oleh apapun selain oleh Allah. Pencarian manusia yang tertinggi bukanlah pencapaian prestasi atau materi atau ketenaran. Pencarian manusia yang tertinggi adalah pengenalan akan Allah yang adalah roh yang terus berbicara kepada kita dalam tahun-tahun kehidupan kita. Saudara, bukankah indah hidup ini jika Sang Pemberi hidup bercakap-cakap pada kita? Kita mendengar dan kita didengar olehnya. Bagian yang ketiga, saudara, Roh Kudus bekerja dalam pemeliharaan kehidupan. Roh Kudus yang bekerja sejak zaman penciptaan menciptakan bumi dan segala isinya itu, saudara, menciptakan juga kehidupan manusia, adalah Roh Kudus yang terus bekerja memelihara kehidupan sampai hari ini dan selamanya. Saudara, karya Roh Kudus itu tidak berhenti hanya sampai pada penciptaan. Roh Kudus terus bekerja, berkarya dalam sepanjang masa, sepanjang zaman kehidupan manusia. Dalam kisah Alkitab, Roh Allah menghinggap kepada orang-orang pilihannya. Contohnya, saudara, kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 41 ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Tampaknya, saudara, Yusuf adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Dan Ayub, saudara, dalam segala kehidupannya yang naik turun mengatakan hal yang indah. Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub telah menyatakan bahwa hidupnya ada karena nafas yang pemberian Allah. Pemazmur, saudara, dalam Mazmur 51 ayat 10 mengatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Bukankah ini adalah sebuah doa yang sangat indah? Saudara, pada raja-raja, pada nabi-nabi, dan pada orang-orang pilihannya, Roh Allah terus berkarya menuntun pribadi dan umat manusia. Allah selalu merindukan umatnya kembali bersekutu dengannya. Jalan yang sesat dikembalikan ke jalan yang benar. Tegar hati diluruskan menjadi hati yang lembut dan mau dengar-dengaran.
Keras kepala dan perilaku dosa diingatkan, dididik, diajar, dibentuk, ditegur untuk kembali memiliki kelembutan hati dan perilaku yang benar, menjadi pribadi yang Allah rindukan, menjadi umat kesayangan Allah yang tiada mendua hati. Bahkan sampai pada masa perjanjian baru, peran Roh Kudus terus lebih kuat dinyatakan pada setiap orang percaya. Saudara, sampai hari ini, Roh Kudus bekerja memelihara kehidupan manusia, membimbing, menegur, menghibur, mengingatkan, mengajar kita semua ke jalan yang benar. Sebab perlombaan hidup ini adalah perlombaan dengar-dengaran suara Allah yang terus dinyatakan melalui Roh-Nya yang ada dalam diri kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita membenci dosa dan mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menyepelekan suara Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Jangan juga mengabaikannya, apalagi tidak menganggapnya ada. Sebenarnya, saudara, siapa diri kita di hadapan Allah? Bagaikan rumput yang sebentar saja ada, kelihatan, lalu lenyap. Umur yang singkat, pencapaian yang singkat, pengalaman yang singkat. Dan apa, saudara, yang kita dapatkan dalam singkatnya hidup kita ini adalah semuanya sementara. Ada yang bersifat kekal, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan sepanjang kehidupan kita, mari beri diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Sang Pemelihara kehidupan, agar kehidupan kita tahu ujungnya akan kemana. Hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah Bapa di surga. Amin.